Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, masih tetap semangat kan untuk pembelajaran kali ini walaupun masih dalam keadaan daring. Tapi kalian harus tetap semangat. Di sini Bu Guru akan memberikan gambaran tentang apa saja yang akan kita pelajari nanti dalam kegiatan pembelajaran, yaitu tentang tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 2. Setelah mengamati, siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Sebelum membahas tentang bagian-bagian tumbuhan, nanti kalian akan diminta untuk mengidentifikasi apa itu bagian-bagian tumbuhan. Bu Guru hanya memberikan sekilas gambaran tentang bagian-bagian tumbuhan saja. Bisa dilihat di dalam slide bahwa bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari yang paling bawah ada akar, batang, daun, buah, bunga. Kita akan bahas satu persatu tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi. Yang kedua, yaitu batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Di situ ada gambar batang pohon. Bagian yang ketiga yaitu daun. Di situ ada gambar daun, kalian bisa melihatnya. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Di situ ada bunga mawar yang kelihatan cantik sekali karena bunga memiliki mahkota. Adapun bagian-bagian bunga yaitu ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga yang berfungsi sebagai pembungkus bunga saat masih kuncup, ada bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan yang memperindah bunga itu namanya mahkota. Yang kelima, bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah.
Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Di situ ada banyak buah, ada pisang, jeruk, kiwi, apel, dan anggur. Yang terakhir, bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil, sedangkan biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Tadi kalian sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Pastilah di antara kalian itu ada yang penasaran bagaimana bentuk daunnya, bagaimana rasa buahnya, bagaimana pertumbuhannya. Nah, di dalam rasa penasaran kalian itu mengandung sebuah pertanyaan karena menggunakan kata tanya. Adapun kata tanya itu antara lain apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bisa disingkat dengan istilah adik Simba untuk mempermudah kalian supaya mudah mengingatnya. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Demikian gambaran pembelajaran kali ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan berdiskusi dalam forum diskusi. Kalian bisa mencoba membuat pertanyaan, mengidentifikasi bagaimana tumbuhan itu, bagaimana bagian-bagiannya, apa saja bagian-bagiannya. Nanti kita lanjutkan pada forum diskusi langsung dengan Bu Guru. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di pembelajaran.